Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkau yang sanggup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup
Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengadakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang berkuasa untuk mengadakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami berpadanan dengan Injil, kasih karunia Tuhan. Biarlah hidup kami berpadanan dengan kemurahan hati Allah yang memberikan kami kesanggupan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Shalom, sukacita, damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Dan kami menikmati belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu yang kiranya memuridkan kami, memberikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa di dalam berkat Tuhan. Hidup itu adalah ujian, saudara. Jika Tuhan menjawab doa kita, berarti Dia sedang meningkatkan iman kita. Jika Dia menunda, Dia sedang meningkatkan kesabaran kita. Jika Dia belum menjawab, Dia memiliki sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah tidak punya motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Ketika Dia memberikan apa yang menjadi permohonan doa saudara, karena Dia sedang meningkatkan iman saudara untuk lebih lagi upgrade, dan upgrade. Kalau dia menunda, artinya kesabaran itu sedang diperbesar. Kalau dia belum menjawab atau dia tidak menjawab, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, kita harus membiasakan diri dengan ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati, saat ini saya sedang mengambil strata 2 untuk magister teologi. Jadi belajar dan terus belajar, saudara. Belajar dan terus belajar untuk apa? Mengupgrade diri. Dan kalau kita belajar, kita harus melewati ujian. Tidak mungkin kita akan mendapatkan gelar kesarjanaan kalau kita tidak mau melewati proses belajar, proses diuji, belajar lagi, diuji lagi, dikoreksi, diajar lagi, kemudian bisa dibawa naik upgrade dengan prestasi kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi ujian, saudara harus bangga. Mungkin saudara dari level strata 1 sedang dibawa kepada level strata 2. Ketika saudara sudah ada di level strata 2, akan dibawa ke strata 3. Suatu tingkatan yang lebih lagi, tapi semuanya itu tidak akan pernah saudara dapatkan kalau tidak melewati ujian demi ujian. Dan ujian yang dilewati ini bukan sekedar mengikuti ujian, tetapi lulus. Dan kelulusan ini bukan sekedar dengan lulus, tapi lulus dengan ujian baik atau tidak. Ya, untuk mendapatkan nilai C, B, A, kemudian mendapatkan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau cum laude, itu semua tergantung bagaimana proses Anda di dalam menjalani pembelajaran tersebut. Proses Anda di dalam melalui ujian tersebut. Nah, kalau saudara melewati ujian, saudara tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh penguji, mungkin itu saudara bisa review lagi, mungkin saya lupa atau dan lain sebagainya. Tapi saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika engkau sedang menghadapi sesuatu, maka Roh Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban apa yang engkau harus sampaikan. Dan saudaraku yang diberkati, setiap ujian itu akan menentukan apakah selama ini kita diproses itu belajar atau tidak. Selama ini kita merenungkan kebaikan Tuhan atau tidak. Selama ini kita mengenal Tuhan atau tidak. Nah, dari proses ujian itu akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan karena Tuhan tidak mengenal siapa kita, tetapi mungkin kita yang tidak mengenal siapa kita ketika kita ada di dalam ujian itu. Mungkin selama ini saya nggak belajar, mungkin selama ini saya mengabaikan firman Tuhan, mungkin selama ini saya tidak mengingat apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika ada ujian ya bocor, saudara. Saudara tidak bisa menjawab, saudara tidak bisa bertahan, dan mungkin meninggalkan ujian tersebut dan tidak pernah upgrade di dalam kehidupan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengajaran di kitab Filipi 1 hingga Filipi 4. Di Filipi 1 ini sangat menekankan tentang arti kata salib. Di Filipi 1 ini sangat menekankan tentang arti kata penderitaan yang membawa kemuliaan pada Injil. Filipi 1 ini kita belajar bagaimana satu penderitaan ketika kita ada di track yang benar, penderitaan itu justru mengakibatkan kemajuan kepada pemberitaan Injil. Dan justru di tengah-tengah salib, maka Yesus yang disalibkan, dia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dalam keadaannya yang serupa dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Dan kemudian dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, sampai matinya itu di kayu salib. Jadi saudara, ada penderitaan awal, ada penderitaan yang reguler, ada penderitaan yang intermediate, ada penderitaan yang ultimate. Dan saudara, penderitaan yang ultimate daripada Tuhan ketika dia betul-betul mati di kayu salib.
Jadi saudara, penderitaan itu ada levelnya saudara. Dan semakin levelnya semakin meningkat oleh karena kita menjaga iman, menjaga kekudusan, maka level itu adalah salib yang membawa pada kemuliaan Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Saya tidak berbicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Tapi saya berbicara tentang penderitaan yang berujung kepada kemuliaan Tuhan. Penderitaan oleh karena bukan perbuatan manusia, tetapi penderitaan oleh karena apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kualitas iman kita itu bertumbuh dan untuk membawa kita naik level ke dalam pemahaman pengenalan akan Allah yang lebih luar biasa. Saudara, kapasitas doa kita harus ditingkatkan. Bukan sekedar meminta-minta, tetapi kapasitas doa di dalam mengupgrade kualitas diri dari salib yang membawa pada kemuliaan. Filipi 1 ayat 27 hingga 29 berkata seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Saudara, kalau semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan kita pahami bukan sekedar untuk membawa kita kepada pemahaman tentang keselamatan, tapi kasih karunia Allah adalah kesanggupan yang Tuhan berikan, bukan saja untuk mengalami keselamatan, tetapi untuk percaya kepada Kristus, dan kemudian kita bisa melewati ujian dan penderitaan oleh karena iman kita pada Yesus Kristus. Pada kita dikaruniakan bukan saja sekedar untuk percaya, tetapi kepada kita dikaruniakan untuk sanggup menderita, dan penderitaan itu membawa pada kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya renungkan, saya bagikan buat kita semua adalah salib dan kerendahan hati adalah kunci dari kemenangan. Salib dan kerendahan hati adalah kunci kemenangan. Amsal mengatakan bahwa kecongkakan adalah awal dari kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah saudara, ketika Lucifer ingin naik ke tempat yang paling tinggi, hendak menyamai yang kuasa, disitulah kejatuhan. Tetapi justru Yesus yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, sehingga Tuhan mengaruniakan Dia nama di atas segala nama. Saudara, kemuliaan Tuhan ada di salib. Kemuliaan Tuhan ada pada sikap kerendahan hati. Kemuliaan Tuhan ada pada sikap yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam penderitaan dan terus memuliakan Injil di dalam penderitaan tersebut. Dalam hal memikul salib kita belum sampai mencucurkan darah, tetapi Yesus sudah sampai mencucurkan darah. Dan kemudian saudara, dengan ini kita dapat berkata bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dan Rasul Paulus mengatakan, iblis sedang menggocok tubuhnya dan mendekat duri di dalam daging. Tapi apa yang dia dapatkan di dalam firman Tuhan, cukuplah kasih karunia bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya justru di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, orang-orang yang sedang dalam keadaan lemah, orang-orang yang sedang dalam keadaan diuji, tahukah saudara bahwa kemuliaan Tuhan ada di balik salibmu? Amin. Salib dan kerendahan hati itu adalah kunci kemenangan. Salib dan kerendahan hati adalah kunci kemenangan. Itu sebabnya saudara jangan menghindari salib, jangan lari daripada salib, jangan lari dari penderitaan, tetapi setialah dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan percayalah ketika engkau sungguh-sungguh menantikan Tuhan, maka Ia akan bertindak. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi 1 ayat 9 dan seterusnya. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang baik dan benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku telah dipenjarakan oleh karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, dan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih.
Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara, Paulus tahu dengan benar bahwa kematian bukan sebuah ancaman. Paulus tahu dengan benar bahwa memilih untuk hidup dalam Kristus itu adalah satu kemuliaan. Mati adalah keuntungan, karena kalau dengan mati berarti sudah selesai tugas yang Tuhan percayakan. Tetapi hidup adalah untuk Kristus. Jika aku harus hidup, aku harus bekerja memberi buah. Saudara, sudahkah kita memegang prinsip yang benar tentang hidup di dalam Tuhan? Ada orang-orang yang lari ke Tuhan karena dia harus menyelesaikan masalah hutang. Ada orang yang mencari keselamatan karena dia harus menyelesaikan bagaimana dia dikejar-kejar pinjaman online, kemudian dia pengen bebas, dia cari hamba Tuhan, dia pengen didoakan, dan sudah cuma sampai di situ tujuannya untuk mencari Tuhan. Ada orang-orang yang mencari Tuhan karena untuk menyelesaikan masalah-masalahnya ketika dia berurusan dengan orang-orang yang berurusan pribadi dengan dia. Dia pengen cari Tuhan karena hanya sampai pada tujuan untuk menyelesaikan persoalan. Hanya sampai pada tujuan untuk menyelesaikan kebutuhannya untuk sembuh. Hanya mencari Tuhan karena dan lain-lain. Karena tujuan-tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, mencari Tuhan adalah setelah itu mempersembahkan hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang salib, kita dapat memilih apa yang baik. Supaya kita hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tetapi ada orang-orang yang mencari Tuhan yang tidak sampai pada tujuan itu. Tidak sampai pada tujuan penyucian. Tidak sampai pada tujuan tidak bercacat. Menjadi calon mempelai yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang hanya sampai pada keinginan untuk Tuhan menjawab kebutuhannya. Ada banyak orang ketika dia datang kepada hamba Tuhan, justru yang dia inginkan adalah supaya masalah keuangan saya selesai. Supaya masalah saya dengan suami dan atau istri saya tuh selesai. Supaya masalah hati saya selesai. Tidak sampai kepada esensi dari tujuan keselamatan, yaitu menjadi berkat, yaitu menjadi pemberita Injil. Nah saudara, yang sangat kurindukan firman Tuhan katakan di dalam ayat 20, ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, saya menantang kita semua, dapatkah kita men-challenge diri kita bahwa supaya Kristus dinyatakan dengan dimuliakan dalam tubuh kita. Nah, saudara, kalau kita mencari Tuhan hanya karena untuk menyelesaikan persoalan, itu belum sampai kepada tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia adalah sampai Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita. Saudara, aku menghendaki dalam ayat 12, saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atas diri Paulus, yaitu dipenjarakan karena Kristus, apa yang dia kehendaki adalah justru untuk menyebabkan kemajuan Injil. Saudara masih ingat ketika dia ada di dalam penjara, kemudian kepala penjara istana itu melihat bahwa Paulus dilepaskan, justru Paulus tidak lari dan kemudian nama Yesus dimuliakan di situ. Mereka kemudian melihat kemuliaan Tuhan dan mereka bertobat. Nah, ini yang Tuhan kehendaki di dalam diri orang Kristen. Oleh karena masalah yang ada padamu, orang-orang akan diyakinkan untuk percaya kepada Yesus. Dan tujuan dan panggilan Paulus adalah bekerja, memberi buah, dan kemudian nama Yesus dimuliakan. Sampai di sini, saudara. Biarlah alasan kita untuk mengikuti Tuhan adalah alasan yang tepat. Alasan yang diluruskan oleh Tuhan. Jangan sekedar mencari Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, tapi lebih mulia daripada itu, supaya Kristus dimuliakan dalam setiap kehidupan kesaksian. Filipi 1 ayat 27 hingga 29 berkata, hanya hidupmu hendaklah berpadanan
dengan Injil. Yang berpadanan itu apa, saudara? Yaitu mati, bangkit, dan hidup bersama dengan Kristus. Supaya ketika aku datang, aku melihat bahwa aku datang, aku mendengar, kamu semua teguh berdiri dalam satu roh. Jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Saudara sampai di sini bisa paham bahwa panggilan kita bukan sekedar untuk menerima kasih karunia, tetapi untuk menderita oleh karena Kristus. Dan ingat, penderitaan yang bagaimana dulu? Penderitaan yang memuliakan nama Tuhan. Bahwa oleh karena kerendahan hatimu, oleh karena engkau pikul salib, maukah jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Amin. Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Renungan yang kedua, saudara. Belajar dari Kristus. Kemuliaan diawali dengan kerendahan hati. Kemuliaan diawali dengan mengosongkan diri. Kemuliaan diawali dengan salib. Saudara, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada pengorbanan yang sehebat itu di dalam dunia ini selain pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dia datang dengan maksud ilahi, itu untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Nah saudara, hidup kita berpadanan dengan Injil itu berpadanan bagaimana dulu? Yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia punya kesetaraan dengan Allah. Dia adalah Allah. Dia dalam rupa Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata kuncinya bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Artinya ada pelepasan hak. Saudara, kalau saudara dianiaya, dinista, pelepasan haknya itu adalah tidak membalas. Pelepasan hak itu adalah jangan balas jahat dengan jahat. Telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, kemudian merendahkan diri dengan taat sampai mati. Kerendahan hati adalah kunci kemuliaan. Kerendahan hati adalah sangkal diri, pikul salib, dan tidak mengambil bagian untuk membalas. Tidak mengambil bagian untuk membalas jahat dengan balas. Tidak mengambil bagian untuk mengakui bahwa saya itu hebat. Oh, kamu nggak tahu saya dulu. Saya itu begini. Untung saya sudah bertobat, kalau nggak habis kamu. Nah saudara, kenosis atau mengosongkan diri dari keserupaan kita, saudara, dengan kesanggupan kita untuk membalas, kita kosongkan, kita katakan saya tidak akan membalas, saya tidak akan balas. Kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita? Kemuliaan yang diawali dengan mengosongkan diri, yang tidak menganggap kita hebat, yang tidak bermegah dengan kemampuan kita, yang tidak bermegah dengan kesanggupan kita. Karena mengerjakan kekudusan di dalam kerendahan hati, itulah yang Tuhan inginkan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Amin. Renungan di dalam Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati syarat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan juga dinyatakan Allah kepada. Saudara bayangkan, Paulus menjelaskan tentang dirinya, dia adalah seorang Yahudi, ya saudara, seorang Yahudi, dan dia katakan dia itu seseorang yang belajar tentang banyak hal. Dia mengatakan kalau dia itu seseorang yang dari adat istiadat orang Yahudi, dia itu sangat-sangat mempunyai alasan untuk bermegah diri, tapi dia tidak melakukan bermegah diri itu karena dia mau berpatokan kepada salib Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata begini, sekalipun aku punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dan dia juga berkata dia disunat hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia juga mengetahui tentang hukum Taurat karena dia basicnya dia orang Farisi, tentang penganiaya jemaat. Dia tahu tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat, saudara. Tapi semua itu dia katakan itu yang merupakan keuntungan bagi dia untuk bermegah karena dia dari latar belakang yang memang latar belakang Yahudi yang asli, saudara. Farisi, orang yang taat beragama, orang yang menganiaya orang Kristen. Tapi dia menganggap itu satu kerugian karena Kristus. Karena apa yang dia lakukan di masa lalu, kemegahan yang dia miliki itu tidak menambah pengenalannya akan Tuhan. Dia merasa rugi karena itu justru tidak menambah pengenalannya akan Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada semua itu. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, masa lalu kita yang tidak menambah kualitas pengenalan akan Tuhan, itu sampah, saudara. Kalau kita dulu bermegah karena kita orang kaya, kita dulu bermegah karena kita itu hidupnya senang-senang, hidup duniawi, suka pesta pora, keluar masuk diskotik, disukai banyak orang, berlimpah-limpah di dalam memberi kepada orang karena punya banyak uang. Tapi itu tidak membawa saudara ke dalam pengenalan akan Allah, itu semua sampah. Kalau saudara oleh karena kepopularitas saudara itu saudara menjadi hebat, itu semua sampah. Kalau kita tidak menemukan Kristus. Dan ayat 9 dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu sebabnya dikatakan, yang ku kehendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, saudara, kuncinya adalah kerendahan hati. Jangan merasa lebih, jangan merasa sanggup, jangan merasa kita sudah lebih hebat dari orang lain. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ada amin, saudara? Mari kita akan simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu salib dan kerendahan hati adalah kunci kemenangan. Kenapa? Karena dari salib kita belajar apa itu hidup bagi Kristus, hidup bagi Injil. Dari salib kita belajar penderitaan yang membawa keuntungan bagi pemberitaan Injil. Dari salib kita belajar apa itu mengosongkan diri. Dari salib kita belajar apa itu kerendahan hati. Dari salib kita belajar apa itu ketaatan. Dari salib itu kita belajar juga bahwa kesanggupan Allah menyediakan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kesembuhan, bahkan kekayaan dan kenikmatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Oleh karena penderitaan di dalam Kristus, maka Daud menaruh kepercayaan satu-satunya hanya kepada Tuhan yang sanggup. Karena dia tidak bisa bersandar kepada orang yang lain. Penjara demi penjara menanti dia di mana-mana. Karena itu segala perkara dapat dia tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salib akan menjadi alasan untuk kita bergantung sepenuhnya kepada satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan, yaitu Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus mengasihimu, percayalah ketika kita menghadapi salib,
dan salib itu membawa pada kemuliaan, maka Tuhan pasti pelihara engkau. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan ada salib penderitaan yang kami boleh pikul pada saat ini, biarlah kami mampu melewatinya. Simon dari Kirene memikul salib bersama dengan Yesus, dan dia dimuliakan oleh karena dia mengambil bagian di dalam salib Kristus. Salibmu yang mengubahkan, karena salibmu kami hidup, dan karena salibmu kami belajar apa itu belajar percaya kepada Tuhan, apa itu mengosongkan diri, taat sampai mati, dan Engkau memuliakan orang-orang yang berpusat kepada salib Kristus, karena salib Kristus menguduskan, menyucikan. Di dalam keserupaannya dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah melepaskan haknya sebagai Allah, dan dia mengambil bagian di dalam kerendahan hati dan taat sampai mati, maka dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Bapa, kami berdoa, kami mengambil bagian dalam kerendahan hati dan salib, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami belajar apa itu kekudusan dan kesucian oleh karena salib Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjamah pagi hari ini. Kami dapat merasakan pengurapan tercurah pada saat ini. Biarlah kami bukanlah orang-orang yang menipu. Biarlah kami bukanlah orang-orang yang pendusta. Biarlah kami bukanlah orang-orang pembunuh. Biarlah kami bukan orang-orang yang mencuri kemuliaan. Biarlah kami bukanlah orang-orang yang pelit dan kikir. Kami rindu, kami memikul kuasa salib Yesus Kristus, supaya oleh nama Yesus kami dimuliakan dan kami beroleh bagian dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami diberkati pagi hari ini, dan kami siap melaksanakan aktivitas di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan terima pengurapan yang baru. Haleluya. Amin. Dalam kasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.